Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 4. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Selamat pagi Pak Zahran. Setelah Syafira yang genit, papanya yang bernama Yahya menyapa Zahran lalu menyalami Zahran. Beda dengan pada Syafira, Zahran begitu welcome pada lelaki 60 tahunan itu. Selamat pagi, selamat datang Pak Yahya. Sambut Zahran dengan hangat dan penuh wibawa. Terima kasih, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Semoga hari ini akan tercapai kesepakatan di antara perusahaan kita, kata Yahya. Semoga saja, silahkan duduk. Kata Zahran lalu mempersilahkan Yahya untuk duduk dekat dengan kursinya yang ada di paling ujung meja memanjang itu. Kau cuma papa aja sih yang disalami dan diramahi? Kenapa kau aku sikapnya dingin banget? Kalau Safira menggerutu. Shh, bersikaplah profesional. Duduk yang benar dan perhatikan bagaimana cara berdelegasi. Bisik Yahya pada putrinya. Baiklah. Oke, karena semua perangkat meeting hari ini sudah lengkap, bagaimana kalau kita langsung saja? Kata Teja yang akan menjadi orang yang mempresentasikan dari pihak Green Emerald Corp milik Zahran. Semua orang sepakat dengan Teja dan pertemuan penting itu sudah dimulai. Selesai meeting, Safira masih berusaha tebar pesona pada Zahran, sama sekali tak tertarik. Kalau Anda berkenan, saya mengundang Anda ke pesta pernikahan putri sulung saya. Acara resepsinya akan digelar akhir minggu ini. Kata Yahya lalu memberikan sebuah undangan pada Zahran untuk menerimanya. Insya Allah saya akan datang, jawab Zahran. Harus datang dong Pak Zahran. Kalau perlu saya akan menggelar 3 lapis red carpet khusus buat kedatangan Pak Zahran. Goda Syafira setelah meeting berakhir. Obrolan menjadi terkesan lebih informal. Saya akan datang dengan anak dan istri saya, sahut Zahran dengan tegas. Mendengar itu, Safira merasa ciut kembali. Mungkin dia sebal karena Zahran begitu yakin untuk mengajak anak dan istrinya. Yah, ajaklah mereka. Saya pun merasa penasaran dengan sosok perempuan hebat yang ada di belakang Anda, Pak Zahran, kata Yahya. Yah, dia perempuan yang sangat hebat, motivasi terbesar dalam hidup saya. Tegas Zahran lagi membuat Safira semakin insecure. Secantik apa sih istrinya? Mustahil bisa mengalahkan kecantikan seorang Safira. Secara aku ini cantik, masih muda, kaya raya dan punya karir yang moncer. Kesel ah. Kenapa sih pria sesempurna ini harus dimiliki orang lain secepat ini? Di mana lagi aku bisa menemukan yang serupa dengan Zahran Aryan Prayoga coba? Hatiku begitu menggebu ingin memilikinya. Akui Safira di dalam hati. Dimi Zahran memang mampu membuat wanita bersahaja sekelas Safira menjadi perempuan yang nyaris tak memiliki pertahanan diri. Begitu sulit menahan diri untuk tidak berhasrat memiliki seorang Zahran. Sayangnya, Zahran sudah mutlak dimiliki oleh istrinya, the one and only, Shenu Matabina. Ya, walaupun saat ini mereka sedang mengalami krisis kepercayaan, tapi Zahran tak pernah sekalipun menunjukkan pada siapapun kalau dirinya sedang ada masalah dengan Shenum, kecuali pada orang-orang yang benar-benar dipercaya saja. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Pamit Yahya lalu menyalami Zahran lagi. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Terima kasih Pak Zahran. Safira menyodorkan tangannya. Tak sabar ingin dijabat oleh Zahran dan merasakan sentuhan minimalis yang mungkin saja akan menimbulkan sengatan untuknya. Sama-sama. Zahran memang membalas jabatan tangan itu, tapi tak sampai 3 detik Zahran langsung melepaskannya. Safira berjanji di dalam hati kalau seharian ini dia tak akan mencuci tangannya sampai dia puas menciumangi bekas jabatan tangan dari Zahran. Sepertinya Safira memiliki kelainan seperti sebuah obsesi yang berlebihan, dan itu terjadi saat dirinya bertemu dengan Zahran. Aku merasa sengatan itu, tangan yang membuat aku berdebar. Next, aku akan membuat tangan itu menyentuh yang lainnya lagi.
Arkana sudah pulang dan akan pergi dengan Irena. Di dalam perjalanan Arkana menelpon Shannon lewat video call. Shannon agak menyembunyikan wajahnya karena tak ingin ketahuan sedang galau berat oleh Arkana. Nanti pulangnya aku beliin oleh-oleh buat mama ya. Mama mau dibeliin apa? Kata Arkana. Apa aja deh terserah kamu. Kamu jangan nakal ya. Kasihan Oma, jangan bikin Oma repot. Kata Shannon. Iya mah, kata Oma, kalau aku nurut sama Oma mau beliin aku mainan baru lagi. Mainan terus? Ini mainan lama kamu masih banyak yang masih bisa dimainin loh. Tapi kan Oma yang maksa mau beliin. Oma yang maksa? Apa yang kamu maksa mau dibeliin? Oma kan mau beliin aku mainan. Bukan aku yang minta. Arkana bicara pada Irkana yang sedang menyetir. Iya, Oma yang mau beliin kok. Nah, Mama denger kan, Oma yang mau beliin. Aku mana boleh nolak. Kan gak boleh nolak pembelian orang lain. Dari anak 3 tahun itu, dia pandai sekali berkilah dan Shannon hanya senyum-senyum saja. Perbincangan dengan Arkana lumayan mengobati kegalauannya. Ya udah kalau gitu jangan ganggu konsentrasi Oma yang lagi nyetir ya. Pesan Shannon sekali lagi. Oke, sip mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, papai mah. Selesai video call dengan Arkana, Shannon bangkit dari kasurnya secara perlahan-lahan dan hendak pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu karena ini sudah memasuki jam salat zuhur. Shannon berharap pada pesan atau panggilan masuk dari Zahran, tapi tidak ada sama sekali. Shannon pun merasa kalau Zahran benar-benar marah padanya. Padahal mereka berdua sama-sama berharap, tapi mereka juga sama-sama tak mau memulai. Mungkin abang lagi sibuk atau memang benar-benar marah. Pikir Shannon lalu memejamkan mata dan mencoba membersihkan lagi otaknya dan dari pikiran-pikiran negatif. Zah, udah lama nih lo gak mampir ke markas. Kapan lo ada waktu ngumpul sama kami? Sambil berjalan menuju ke mobil yang terparkir di halaman gedung, Zahran baru saja menerima telepon dari Juan. Sorry banget bro, kerjaan gue numpuk gak terkendali. Weekend udah di booking sama Arkana. Makanya susah banget nyari waktu luang belakangan ini. Jawab Zahran lalu masuk ke dalam mobil. Iya sih, kami tahu banget lo super sibuk sekarang. Kalau kita adain fun ride pas weekend gitu, bisa nggak? Lo bisa ajak Shannon sama Arkana juga. Udah setahun lebih The Wolf nggak ada kegiatan sama sekali. Usul Juan. Lama-lama Zahran tak enak terus menolak ajakan Juan. Zahran berpikir singkat dan Zahran rasa usul Juan tidak terlalu buruk. Mungkin jalan-jalan dan kegiatan yang menyenangkan juga bisa kembali menyegarkan hubungannya dengan Shannon. Boleh, lo atur aja waktunya. Tapi jangan minggu ini ya, soalnya gue masih ada acara buat minggu ini. Oke, akan gue bicarakan sama anak-anak yang lain. Apa kita ke villa gue lagi yang di Bogor? Ide bagus, gue sih ngikut aja gimana raminya. Tapi kalau masalah waktu emang perlu gue sesuaiin lagi sih. Ya udah, nanti gue kabarin lagi ya. Oke bro. Zahran serahkan saja rencana itu pada Juan. Jika memang waktunya pas, Zahran tak mungkin melewatkan untuk bisa berkegiatan lagi dengan The Wolf. Setelah selesai mengobrol dengan Juan, Zahran masih mencari pesan dari Shannon, berharap ada satu pesan nyempil dari istrinya dan ternyata tidak ada. Padahal setiap hari Shannon tak pernah melewatkan untuk mengirim pesan pada Zahran walaupun hanya sekedar pesan basa-basi. Shannon, mudah banget buat kamu nyiksa perasaan abang kayak sekarang ini. Dicuekin setengah hari aja abang ngerasa tersiksa begini. Gimana kalau kamu terus-terusan termakan sama pikiran negatif kamu itu sayang? Gumam Zahran agak mengeluh lalu mulai menyalakan mesin mobilnya. Zahran sudah menyerahkan masalah nomor yang semalam pada Teja. Zahran berharap Teja menemukan titik terang. Sumpah, dia tuh sempurna banget. Gak ada obat, gak ada lawan. Selesai meeting, Safira kongkow dengan kawan-kawannya di sebuah kafe dan Safira tak bisa berhenti membicarakan soal Zahran. Ya mana sih orangnya? Aku jadi ikutan penasaran. Aku nyari profilnya kok susah banget. Akunnya di privat guys, kata salah satu temannya bernama Liana. Bentar, tadi aku nyuri potretnya pas lagi meeting. Agak blur sih soalnya susah banget ngambilnya. Dengan bangganya Safira menunjukkan foto Zahran yang ia curi saat Zahran sedang duduk serius memperhatikan Teja di depan ruang meeting.
Wah, emang semudah ini ya? Dan dia adalah seorang CEO. Dia tampan, hot dan berkarisma. Padahal cuma lihat fotonya doang loh. Kata temannya Safira, lalu yang lainnya bernama Arashi. Apalagi kalau ketemu aslinya face to face, nggak yakin kalau aku bisa act cool di depan CEO ini. Kata Liana rebutan menatap Zahran dari dekat dengan Arshi dari layar ponsel Safira. Nah kan, sekarang kalian gak bisa ngatain aku lebay, or too much, or apapun yang membuat aku ini soal sangat over mengagumi yang namanya Zahran Arayan Prayoga. Dia emang berdimage itu sih. Safira membela diri. Idaman banget. Boleh juga gak sih menambahkan orang ini buat jadi future husbandku? Oceh Liana. Antri di belakang aku ya, please. Kata Safira lalu merebut ponselnya dari kedua temannya. Tapi bukannya dia udah married? Tanya Arsi. Itu soal gampang Arsi. Zaman sekarang hampir gak ada loh yang namanya pria setia. Kalau digoda sama daun-daun muda kayak kita ini emang dia tahan. Kucing tuh gak akan nolak kalau disodari nikah. Kata Liana dengan penuh percaya diri. Emangnya kalian semi-yakin itu kalau Zahran Arayan Prayoga akan tergoda sama kalian? Kadang-kadang kalian itu suka naif ya. Gak semua pria itu buaya. Bisa aja kalau dia ini adalah suami yang setia. Niat kalian ini udah jelek banget. Jangan berharap bisa berhasil. Cibir Arsi. Mungkin di antara ketiga gadis itu hanya Arsi yang masih berpikir waras. Pantang pesimis sebelum mencoba. Tegas Liana. Lagian nih, kalau iya dia itu berniat buat affair, pasti dia pilih wanita high class yang mature dan lebih baik dari istrinya. Coba cari tahu siapa istrinya, Fir. Penasaran sih, cantik apa istrinya Zahran Arayan Prayoga? Kata Liana tambah kepo. Kalian ini, ganteng sih ganteng. Tapi kira-kira aja kalau nyari target buruan. Nanti ujung-ujungnya ya jadi halu juga. Something unreal yang bakalan sulit buat digapai. Ih, Arsi, kamu tuh gak asik banget ya. Tapi ya itu sih pilihan kamu buat tahu diri sejak awal. Yang pasti kami sih gak akan melewatkan kesempatan buat ngegayat pria alpha kayak dia. Ya namanya juga mancing-mancing, siapa tahu umpan kita tersambut, iya kan? Ya, sama kayak mancing-mancing di air keruh. Stop ya Arsi, kamu boleh meremehkan Liana, tapi kamu bakalan nyesel kalau udah remehin aku. Lihat aja nanti. Walau gak bisa miliki dia, tapi seenggaknya aku bakalan bikin dia menggila merasakan sekujur tubuhku ini. Desi Safira kembali menunjukkan obsesi gilanya. Astagfirullah, nyebut Fir, nyebut. Ingatkan Arsi masih penuh pikiran yang lurus. Wah, aku suka gaya kamu Fira. Tapi Liana malah menyorakinya dan selalu mendukung perilaku menyimpang Safira. Kalian ini sama aja. Aku cuma mau ngasih tahu aja sih, berpikir sebelum bertindak. Sebelum langkah sesal kalian terlalu jauh, aku ngasih tahu ini as a friend, yang tentunya nggak mau kalian terjumus ke hal-hal yang buruk di kemudian hari. Kata Arsi. Bye-bye Arsi, mindset kamu tuh udah nggak sejalan sama circleku kayaknya. Gadis manis bersama Arsi itu sampai terkejut karena Salah Safira sudah tak ingin lagi menjadikannya teman hanya karena Arsi menasehatinya. Again, Arsi ini cuma bisa jadi kasir di minimarket. Udah gak bisa kita masukkan daftar gengs kita lagi. Kompor Liana. Astagfirullah, kalian ini, kita ini teman sejak SMA loh. Masa karena hal-hal itu kalian mau nendang aku dari pertemanan ini sih? Dulu kamu masih asik. Bapak kamu pejabat sebelum karirnya hancur karena korupsi. Sekarang kamu cuma kasir. Semakin hidupmu jatuh, kamu malah semakin so alim. Jujur aja aku gak suka lagi kamu yang kayak gini. Kata Safira. Keangkuhannya membuat dia semakin terlihat toksik. Andai Zahra melihat ini, sudah pasti Zahra akan semakin muak dengan dirinya. Kalian emang sakit. Kalian sakit jiwa. Lutut Arsy karena kesal tak terkira dengan kelakuan kedua teman arogannya itu. Aku gak nerima nasihat dari siapapun. Aku cuma mau berteman sama orang yang mau berpikir sejalan denganku. Tegas Safira. Arsy tak ingin lama-lama di sana. Arsy merogoh tasnya lalu mengeluarkan uang dan menyimpannya di atas meja.
Itu cukup buat bayar bil makanan dan minuman yang ada di meja ini. Ini traktiran terakhirku. Kalian pikir aku gak mampu traktir kalian? Traktir pertama dan terakhir. Daripada sakit hati terus, Tarsi segera pergi dari sana meninggalkan Safira dan Liana yang menertawakannya dengan puas. Dasar mereka gila. Kenapa sih aku tahan ada di circle mereka? Sial. Tarsi menggerutu sambil berjalan keluar kafe. Karena sebaris nasihat baik, dengan mudahnya Safira menendang Arsi dari pertemanan mereka. Dulunya, Arsi memang seorang anak pejabat, tapi hidupnya berubah 180 derajat saat sang ayah tersandung kasus korupsi. Begitulah kehidupan Arsi, menggambarkan kalau hidup memang kadang di atas dan kadang di bawah. Merasa gusar tiada henti, Arsi terus berjalan tanpa merhatikan jalanan. Dia menyeberang jalan dari kafe itu menuju ke halte yang ada di seberangnya. Bahkan Arsi tak peduli dan tak menggunakan jembatan penyeberangan. Sampai ada sebuah motor sport yang melaju kencang dari arah utara. Kecepatannya sulit dikendalikan dan terpaksa harus menghindar secara spontan untuk menghindari penyeberang jalan yang sedang kesal itu. Arsi stuck. Seluruh kendaraan yang sedang berlalu lalang berhenti dan motor sport itu terseret jauh sampai berhenti saat menghantam pembatas jalan. Dan Arsi hanya bengong menyaksikan kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh kelalaiannya. Astagfirullah. Melihat pengendara motor itu kesulitan untuk melepaskan diri dari tindian motor sport gagahnya, orang-orang berdatangan menyelamatkannya, termasuk Arsi yang segera berlari menghampiri. Pengendara motor itu dievakuasi, lalu seseorang membantu membukakan helm full face-nya karena khawatir ada luka serius di kepala. Saat dibuka, ternyata itu adalah Juan. Juan, sahabat Zahran yang merupakan salah satu yang masih sangat aktif di The Wolf. Dan bersembang sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Assalamualaikum.